Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayatul Rizkia, NIM 1218054, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 6 IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Fatwa DSN MUI dalam mata kuliah studi Fatwa DSN. Yang pertama yaitu proses penetapan Fatwa DSN MUI. Menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua DSN MUI, bahwa secara ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan DSN MUI sebagai berikut. Yang pertama, sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut. Secara seksama berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya akan disampaikan sebagaimana adanya. Yang ketiga, dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui al-jum'u wa taufiq. Dan jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-muzahab dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqaron. Yang keempat yaitu dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i atau kolektif melalui metode bayani ta'lili seperti qiyas, istisani, ilhaqi, istislasi, dan sad al-zariyah. Yang kelima yaitu penetapan fatwa senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum dan maqasid syariah. Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI bersifat moderat, artinya tidak terlalu rigid terhadap teks nas, tapi juga tidak terlalu keluar dari mafhum nas, dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum. DSN MUI berpegang bahwa anggapan adanya maslahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah ditolak, karena maslahah yang seperti itu termasuk maslahah yang belum pasti, sedangkan yang dikandung oleh syariah termasuk maslahah yang pasti, sehingga tidak ada alasan untuk mendahulukan kebutuhan nasabah dengan melanggar prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, alur penetapan fatwa DSN MUI. Yang pertama, BPH DSN MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Yang kedua, BPH DSN MUI menugaskan pokja terkait untuk melakukan pembahasan dan perumusan draft fatwa. Yang ketiga, BPH DSN MUI membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut. Yang keempat, BPH DSN MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno DSN MUI untuk mendapatkan pengesahan. Memorandum yang sudah mendapatkan pengesahan dari rapat pleno DSN MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN MUI yang ditandatangani oleh Ketua DSN MUI dan Sekretaris DSN MUI. Yang kedua, sebab keluarnya fatwa DSN MUI. Yang pertama, merespon ide regulator, misalnya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya, yang biasanya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan atau kehati-hatian bisnis di lembaga keuangan syariah dan lembaga perbankan syariah. Yang kedua, merespon ide pelaku usaha di lembaga keuangan syariah dan lembaga perbankan syariah, biasanya untuk memenuhi permintaan pasar berupa produk dan akad. Yang ketiga itu merespon ide Dewan Pengawas Syariah atau DPS, biasanya untuk merinci implementasi fatwa DSN MUI yang telah ada. Yang keempat, ide dari DSN MUI sendiri, biasanya merujuk pada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang mu'tabarah, lalu ditawarkan kepada pelaku. Yang selanjutnya nomor 3, kedudukan fatwa DSN MUI di industri keuangan syariah. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia. Apalagi fatwa-fatwa tersebut telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Bahkan DPR telah mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai bagian jurisdiksi peradilan agama. Keberadaan fatwa DSN MUI semakin menunjukkan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mewajibkan para stakeholder untuk memperhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang
terdapat dalam fatwa DSN MUI. Berdasarkan inilah, maka fatwa DSN MUI memberikan pengaruh signifikan pada tatanan sosial masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI memiliki peran penting sebagai landasan hukum yang menjadi rujukan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Kuatnya pengaruh fatwa DSN MUI tersebut menyebabkan MUI harus lebih responsif terhadap dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan kemaslahatan. Oleh sebab itu, kajian tentang fatwa ekonomi syariah di Indonesia yang melingkupi metode istinbat dan proses penetapan fatwa menjadi sangat penting. Selanjutnya, kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum nasional. Ada 3 hal yang penting terkait dengan fatwa, yaitu yang pertama, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa seperti pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, lembaga perbankan syariah, dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah. Yang kedua, masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya. Yang ketiga, para ulama yang mengerti hukum syariat mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa. Dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia yang pada prakteknya dalam masalah ekonomi syariah, kewenangan ini didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah. Transformasi fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum nasional dapat dilandaskan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pada pasal tersebut diatur mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dipositivisasi dengan peraturan Bank Indonesia, sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia. Positivisasi fatwa ke dalam peraturan Bank Indonesia dilandaskan pada pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia. Peralihan atau transformasi fatwa ulama DSN MUI ke dalam peraturan perundang-undangan berbentuk peraturan Bank Indonesia merupakan suatu sarana positivisasi fatwa. Kedudukan fatwa DSN MUI yang sejak awal telah dipandang penting dalam perekonomian syariah di Indonesia semakin dikokohkan dengan transformasi ini, sehingga dengan demikian maka telah jelas kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.